Kalau selama dalam ibadah kita itu selalu ada penyakit ujub, sampai kapanpun kita di hadapan Allah, wal asri, demi masa, innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa dia rugi? Karena dalam ibadahnya dia tidak pernah memperbaiki, menjaga yang namanya penyakit ujub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyin wa sidratil muntaha arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana al-katsiri min ibadihil mu'minin, di mana pada malam hari ini kita telah ditakdirkan Allah masih ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pernah suatu ketika Rasulullah itu bertatapan, bersimpangan, berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Di situ Rasulullah menghampirinya dengan mengucapkan assalamualaikum ya Mu'adz. Rasul mengucapkan salam kepada Mu'adz. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab waalaikumsalam ya Rasulullah. Dari situ Rasul melanjutkan, wahai Mu'adz, maukah kamu aku ajak jalan-jalan? Namanya seorang sahabat, ketika dia ajak orang yang sangat dicintainya, yaitu utusan Allah Rasulullah Muhammadin SAW, sangat senang dan gembira. Akhirnya Rasulullah bersama Mu'adz bin Jabal berjalan, beliau berdua. Kemudian dari situ tiba-tiba Rasulullah memberhentikan perjalanannya. Di situ Rasul bercerita. Apa ceritanya Rasul? Rasulullah berkata kepada wahai Mu'adz, dulu ada seorang yang ahli ibadah. Namanya orang ahli ibadah itu kan bukan cuma sholat 5 waktu atau menjalankan puasa Ramadan saja atau zakat fitrah atau haji, tidak. Namanya orang yang ahli ibadah itu dia tidak cuma sholat 5 waktu, dia bisa sholatnya qobliyah ba'diyah, sholat sunnah malam, tahajud, puasa juga tidak cuma Ramadan, bisa puasa sunnah-sunnah, bisa baca Quran, baca sholat, macam-macam. Kemudian amal ibadahnya si ahli ibadah ini dibawa sama malaikat hafadh dari langit 1 naik ke langit 2 dan di langit 3. Cuma di langit pertama amal ibadahnya si ahli ibadah ini sama malaikat yang di atas langit pertama ini tolak.
Jadi belum sampai kepada Allah, malaikat hafal membawa amal ibadahnya si ahli ibadah ini ditolak. Yang dimana malaikat yang di langit pertama. Pertanyaannya kenapa ditolak? Rasul menjelaskan itu. Cuman si ahli ibadah ini amal ibadahnya ditolak sama malaikat yang di langit. Mu'ad bertanya ke Rasulullah, kenapa ya Rasul ditolak amal ibadah si ahli ibadah ini? Rasul menjelaskan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ketahuilah orang yang ahli ibadah ini, kenapa amal ibadahnya ditolak sama malaikat belum kepada Allah sama malaikat? Karena ujub. Apa itu ujub? Ujub itu bangga diri. Hati-hati, setiap manusia itu tidak lepas namanya penyakit ujub, bangga diri. Orang yang ahli sholat kadang bangga dengan sholatnya, setiap malam bisa tahajud. Orang lain belum tentu bisa tahajud, kadang meremehkan yang belum bisa sholat tahajud. Setiap harinya baca Quran, khatam 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kadang dia meremehkan orang yang padahal setiap harinya belum bisa baca Quran. Bangga diri karena dihormati orang, ribuan orang banyak, diiluh-iluhkan dengan pengajiannya. Dia bangga lupa daratan, suaranya bagus, diindahkan. Lihat orang kaya, dermawan, dibanggakan kekayaannya, kedermawan ini. Dengan keujuban ini belum sampai kepada Allah, amal ibadah masih di tangan malaikat hafadh, mau diserahkan oleh malaikat yang penjaga langit pertama saja ditolak, apalagi di hadapan Allah. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah ujub itu di mana? Penyakit ujub itu bukan di mulut, penyakit ujub itu bukan di otak. Penyakit ujub bangga diri itu perasaan, lintasan-lintasan yang melintas dalam jiwa kita. Nah, ini kalau tidak dibersihkan, tidak diobati, maka akan merusak amal ibadah apapun yang terkait ada pahalanya. Di dalam sholat ada ujubnya, maka pahalanya sholat rusak. Di dalam puasa ada pahalanya, jika bangga dengan puasanya, rusak pahalanya puasa. Dia bangga dengan hajinya, tentunya pahala hajinya rusak karena ujubnya. Karena indah bacaan Qur'annya, maka setiap hurufnya ada pahalanya, setiap hurufnya ada balasan 10 kebagusan. Tapi karena ada ujubnya, maka ditolak apa pahalanya membaca Quran, dan apapun yang terkait dengan pahala ditolak. Kenapa ditolak? Karena ujub. Maka jangan kita meremehkan dengan penyakit ujub. Kalau selama dalam ibadah kita itu selalu ada penyakit ujub, sampai kapanpun kita di hadapan Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa dia rugi? Karena dalam ibadahnya dia tidak pernah memperbaiki, menjaga yang namanya penyakit ujub. Kenapa ujub bisa masuk? Karena perlu kita ketahui bersama, di dalam jiwa manusia itu ada 2 penuntun, penjaga. 1 Allah, yang kedua iblis atau setan. Kalau dia bersama Allah, maka ibadahnya lillahi ta'ala, sholatnya lillahi ta'ala, puasanya lillahi ta'ala, zakatnya lillahi ta'ala, hajinya lillahi ta'ala, umrohnya lillahi ta'ala, baca Qur'annya lillahi ta'ala. Tapi ketika hatinya lupa, tidak ingat Allah, maka setan yang menuntunnya, maka disitulah setan menghembus-hembuskan dalam jiwanya. Dia bangga dengan sholatnya,
dia bangga dengan puasanya, dia bangga dengan zakatnya, dia bangga dengan umrohnya, dia bangga dengan hajinya, dia bangga dengan bacaan Qur'annya, diindahkan. Maka kalau sudah dia bangga dengan amal ibadahnya, itulah di situ manusia akan tumbuh sifat-sifat di mana dia akan mudah sekali meremehkan orang lain. Dia bangga dengan keilmuannya, dia bangga karena bisa ceramah, dia bangga bisa menjelaskan hukum. Tapi kadang dia lupa hatinya. Kalau hatinya tidak terjaga bersama Allah, maka setan yang menuntunnya. Ingat, 500 tahun Nabi Adam masih usia 15 tahun, iblis sudah ahli ibadah sampai mendapatkan gelar Al-Abid. Cuman karena kesombongannya, yang namanya Al-Abid ini Azazil, dia tidak mau menjalankan syarat. Kenapa? Dia disuruh sujud sama Allah untuk kepada Adam, dia menolaknya, dia merasa lebih baik. Hati-hati, karena orang yang terkena penyakit ujub identik sifat-sifatnya itu tidak lepas adalah sifatnya iblis. Terus bagaimana solusinya? Solusinya tiada lain, hati kita harus kita kokohkan dengan apa? Memperbanyak zikran katsiran, zikir yang banyak pada Allah SWT. Dengan zikir yang banyak, ingat Allah yang banyak, maka di situ Allah hudur dalam hatinya, maka Allah menuntun dalam aktivitasnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, umroh, hajinya, bacaan Qur'annya, sholatnya, sedekahnya, apapun di backup ibadahnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah dituntunkan Allah untuk menjumpai Allah dan untuk bersama Allah. Itulah hakikat ibadah, di mana ibadahnya tidak ada terkena atau terkontaminasi, terpengaruh tintanya ujub. Semoga kita dijauhkan dari sifat ujub. Bagaimana solusinya dijauhkan? Tentunya hati kita harus kita bersihkan. Di kulli syai'in siqolatan wa siqolatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu ada alat untuk mencucinya, dan untuk mencuci hati dari sifat ujub tidak ada zikrullah, zikir kepada Allah SWT. Bagaimana cara zikirnya? Tentunya kembali ke Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Tanyakan soal zikir ketauhidan, zikir yang menghilangkan ujub jika kita tidak faham. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.